Di hadapan kita sudah hadir dua orang narasumber. Yang pertama dari internal KPU sendiri, Bapak Hari Hazari SPD. Beliau lahir di Salido pada tanggal 18 Mei 1984. Pendidikan terakhir itu adalah S1 Pendidikan Teknik Otomotif. Jadi siapapun bisa bergelut di bidang pemilu, tidak harus yang memang khusus ilmu kepemiluan. Jabatan pada saat sekarang ini, Bapak Hari adalah Komisioner KPU Kota Padang Panjang, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU. Dan beliau itu sudah banyak sekali pengalaman kepemiluan, dari mulai PPK di Pilgub 2015 itu untuk wilayah kota Kecamatan Padang Panjang Barat. Dan juga beliau juga menjadi PPK pada Pilkada Wali Kota tahun 2018 dan tentunya Pileg dan Pilpres. Selain itu, kegiatan organisasi lain yang beliau ikuti pernah menjadi pendamping MKM Provinsi Sumatera Barat pada dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Nurulizam MAG. Beliau lahir di Bengkalis 14 Desember 1975. Pendidikan terakhir S2 dan saat ini berkecimpung di IAIN ini sebagai dosen. Dan untuk pengalaman kepemiluan, beliau pernah menjadi ketua KPPS pada tahun 2009. Baik Bapak Ibu, karena waktu yang menghukum kita, untuk lebih menghematnya, kita mulai saja sosialisasi pada hari ini dengan menampilkan kedua narasumber secara berdekatan atau panel. Nanti baru kita buka sesi tanya jawab. Ya Bapak Ibu. Baik, untuk sesi pertama kita persilakan kepada Bapak Hari Hazari untuk menyampaikan materi sosialisasinya. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bu Gusti selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati narasumber kami dari pihak eksternal dari IAIN Bukit Tinggi, Bapak Nurulizam MAG. Yang kami hormati kawan-kawan sekretariat KPU Kota Padang Panjang, dan yang kami hormati bapak-bapak ibu-ibu dari unsur LPM Sekota Padang Panjang. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat dan salam mudah disampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan Bapak Ibu memenuhi undangan kami menghadiri rangkaian sosialisasi dari KPU Kota Padang Panjang. Ini kalau nggak salah yang sudah yang ke 9 kalinya kita melakukan sosialisasi secara maraton terhadap semua tokoh-tokoh masyarakat, baik dari kepemudaan, Karang Taruna, dari unsur awam media, dari unsur kelurahan, dari unsur tokoh masyarakat penggiat literasi, juga kemarin komunitas informasi masyarakat dari KIM, dan juga kemarin juga dari kumpulan petani wanita KWT, ya, dan kelompok informasi masyarakat. Dan untuk kali ini kami merangkul dari unsur LPM karena
Ibu semua adalah sebagai ujung tombak pilarnya untuk mencerdaskan masyarakat terhadap edukasi tentang pilkada maupun pemilu yang ada sekarang ini. Jadi mudah-mudahan setelah kegiatan ini berlangsung, Bapak Ibu dapat sebagai perpanjangan kami di KPU Kabupaten Kota Parapanjang untuk menyampaikan informasi-informasi terkait di Pilgub 2020 ini. Kami mulai dari pertanyaan kenapa KPU ngotot atau bersikeras atau mau melaksanakan pilkada pada saat pandemi ini. Nah, ini pertanyaan dari masyarakat juga banyak seperti itu. Apa sih pentingnya pilkada saat pandemi ini? COVID-19 ini sedang trafiknya menaik gratis. Nah, ini berawal dari pertemuan RDP di Komisi 2 dengan Kemendagri, DPR, DPR RI, KPU RI, Bawaslu, DKPP ini sudah melaksanakan kajian bahwa pandemi ini tidak tahu kapan berakhirnya. Nah, ini salah satu faktornya. Dari awal kita sudah launching pilkada ini di bulan Oktober 2019, baru berjalan separuh sekitar 5 bulan 6 bulan. Nah, pilkada ini kan ditunda pada tanggal 21 Maret 2020 kemarin. Nah, setelah kajian di tanggal 27 Mei itu dengan masukan dari BNPB bahwa pandemi ini tidak tahu kapan berakhirnya, dengan pertimbangan lain bahwa estafet pergantian kepala daerah di seluruh kabupaten kota yang melaksanakan pilkada itu berakhir di awal Februari semuanya. Ada yang sebelum itu. Nah, jadi kesepakatan bersama dengan RDP itu maka kembali dilanjutkan pilkada ini pada tanggal 15 Juni 2020 kemarin. Nah, ini bukan kehendak KPU saja, ini sudah kehendak pimpinan kita di atas semuanya, atas kajian-kajian bahwa jika ditunda lagi kemungkinan untuk merealisasikan anggaran untuk tahun 2021 itu untuk apalagi cukup kesulitan. Nah, ini banyak pertimbangan dalam sisi pandemi kapan berakhirnya, masa berakhir kepala daerah ini segera habis, dan banyak-banyak lagi pertimbangannya. Nah, kami sebagai implementator melaksanakan perintah bahwa di tahapan pelantikan PPS PPK itu kami tunda kemarin, dan ada lagi verifikasi calon perseorangan, verifikasi faktual calon perseorangan, dan pemutakhiran data pemilih, lalu pembentukan PPDP. Ada 4 unsur yang kemarin unsur tahapan yang kemarin ditunda pada tanggal 21 Maret ini karena sangat mengandung resiko kalau tahapan ini dilanjutkan. Nah, setelah kajian maka KPU mempersiapkan PKPU 6 tahun 2020 mengenai penyelenggaraan pilgub, baik pilgub, pilwako, wali kota dan bupati di tengah-tengah pandemi. Jadi ini PKPU 6 tahun 2020 menyusun bagaimana penyelenggara itu melaksanakan tahapan di tengah-tengah pandemi ini. Salah satunya juga mengatur tentang sosialisasi ini, kampanye, verifikasi faktual, pemutakhiran data pemilih juga diatur sesuai dengan protokol COVID yang dianjurkan oleh WHO maupun dari gugus tugas. Jadi boleh pilkada ini dilanjutkan asalkan menerapkan protokol COVID yang sangat disiplin.
Jadi alhamdulillah hari ini semua kita sudah melaksanakan protokolnya, bahwa sebelum masuk tadi sudah dicek suhunya dan kita dibatasi jumlah pesertanya dan tidak bisa lagi kita melakukan berkumpul terlalu lama, hanya dibatasi maksimal itu 20 orang. Jadi dengan mengatur jarak juga 1 meter, maksimal 1 meter pada ruang kaki. Jadi Bapak Ibu, makanya ini cukup berat tekanan kita untuk merangkul semua masyarakat, unsur masyarakat dalam mensukseskan Pilgub 2020 ini. Makanya kami hanya dengan program yang cukup terbatas juga, dengan anggaran yang terbatas, dengan sosialisasi ini kami hanya memilih atau menuju siapa saja yang perlu kita undang saat sosialisasi nanti. Salah satunya unsur RPM yang pada saat ini kita laksanakan. Bapak Ibu izinkan saya berdiri ya, enggak. Jadi tahapan yang sudah kita laksanakan kemarin di tanggal 15 Juni 2020 itu, bahwa kita langsung memulai verifikasi faktual kemarin terhadap calon perseorangan yang mendaftar di KPU Provinsi untuk maju melalui jalur perseorangan. Dan di Parapanjang itu ada 1.884 dukungan yang terkumpul, dan itu yang telah kita lakukan verifikasi faktual kemarin secara sensus. Jadi artinya kita datangi satu-satu pendukung yang terlampir dalam form pernyataan pendukung itu. Dan setelah kita lakukan verifikasi faktual itu, untuk Kota Parapanjang hanya 420 pendukung yang memenuhi syarat. Nah, setelah dilakukan rekap di tingkat provinsi, digabungkan seluruh 19 kabupaten kota ini didapat suara sah atau memenuhi syarat itu sebanyak 1.300 dan ini tidak mencukupi batas minimal yang ditetapkan oleh KPU Provinsi, yaitu sebanyak 316.051. Nah, ini jumlah batas yang harus minimal dukungan yang harus dikumpulkan. Dan calon perseorangan itu nyatakan tidak memenuhi syarat, dan sekarang dia maju melalui partai politik. Jadi kita masuk ke slide. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemilu dan pilkada itu jelas berbeda ya. Bahwa pemilu itu kita melaksanakan pergantian anggota legislatif baik di DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Sedangkan pilkada atau pemilihan namanya sekarang itu hanya pemilihan gubernur dan bupati maupun wali kota. Dan undang-undang yang diterapkan pun berbeda. Kalau di pilkada 2020 ini kita masih memakai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ini sudah diperbarui, dan awalnya ini kan Undang-Undang 1 Tahun 2015. Next, lalu pada pilkada serentak 2020 ini merupakan pilkada serentak yang keempat kalinya. Yang pertama itu dicetuskan pilkada serentak itu tahun 2015 dan 2017, lalu kemarin pilkada serentak di Pilwako kita 2018, dan untuk pilkada 2020 ini untuk yang keempat kalinya. Di tahapan pilkada 2020 ini ada sebanyak 270 provinsi dan kabupaten kota yang melaksanakan pilkada. Terdiri dari 9 provinsi. 9 provinsi itu ada 4 provinsi yang ada di Sumatera, yaitu Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi dan Bengkulu. Itu sekarang
pergantian gubernurnya. Lalu ada sebanyak 37 kabupaten, lalu 224 kabupaten, 224 kabupaten dan 37 kota. Di antara 224 dan 37 kota itu ada 13 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat yang sedang melaksanakan pilkada. Jadi kalau provinsi kita terdiri dari 19 kabupaten kota, ada 6 kabupaten kota yang tidak melaksanakan pilkada. Di antaranya kita pada Panjang hanya pemilihan gubernur saja, yaitu ada Sawalunto, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Padang dan Kepulauan Mentawai. Nah, selebihnya mereka melaksanakan pemilihan gubernur dan pemilihan bupati wali kotanya. Nah, ini sama-sama kita ketahui untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilihan itu ada jajaran kami dari KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota sampai pada network kami. Nanti yang akan direkrut terakhir itu petugas KPPS pada bulan November 2020. Begitu juga dengan jajaran pengawas, ada Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi sampai dengan pengawas TPS. Dan ada lagi penyelenggaraan di tingkat DKPP. Nah, ini next. Ini bentuk peta saja. Kalau dari jauh tidak akan kelihatan mana-mana saja yang sedang melaksanakan pilkada. Kita hanya berpatokan saja di Sumbar. Nah, ini yang paling penting dalam melaksanakan pilkada serentak lanjutan tadi. KPU itu harus melaksanakan protokol kesehatan, harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan penyelenggara. Tidak hanya penyelenggara, tetapi juga peserta pemilihannya. Dan yang paling penting itu pemilihnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, kesehatan dan keselamatannya. Dengan apa kita memperhatikan? Dengan menerapkan semua protokol COVID yang sudah ditetapkan di dalam PKPU 6 tadi. Yaitu diantaranya memakai alat pelindung diri, menyediakan sarana sanitasi dan pengecekan suhu tubuh. Next, lalu mengatur cara. Ini yang paling penting. Walaupun sudah kita melengkapi semua protokol COVID, pakai masker, sarung tangan, tapi kita terlalu dekat untuk berkomunikasinya juga ini menimbulkan risiko. Lalu pembatasan jumlah peserta tadi, baik dalam kegiatan apapun, juga nanti kegiatan kampanyenya juga dibatasi berapa peserta yang boleh ikut bergabung di kampanye, baik itu di tatap muka dan segala macamnya. Lalu ini next. Nah, ini yang persiapan yang sudah kita laksanakan. Di tahapan persiapan itu sudah membentuk badan ad hoc. Pembentukan PPDP sudah kita laksanakan dan sudah kita selesai masa tugasnya. Lalu nanti di bulan November ada namanya pendaftaran pemantau pemilihan. Lalu di tahap persiapan juga pemutakhiran data pemilih. Dan ini sudah kita tetapkan di tingkat kota, daftar pemilih sementaranya tanggal 9 September kemarin di Hotel Kayu Basah dengan jumlah pemilih sementara itu sebesar 40.197 pemilih. Nah, ini kan nanti bisa saja bergerak, masih dinamis angkanya sampai nanti ditetapkan DPT. Di tanggal 19 September ini kami akan tempelkan semua daftar pemilih ini baik itu dan di tempat-tempat strategis. Nah, kami juga mengimbau masyarakat melalui angku-angku bahwa semuanya ibu-ibu untuk menghimbau, mengajak masyarakat untuk mencermati daftar pemilih ini. Dan baik dari segi dia belum terdaftar maupun dari segi elemen datanya jika ada yang salah. Misalnya namanya
salah berapa huruf gitu Pak, atau tanggal lahirnya salah. Nah ini kami membuka ruang tanggapan masyarakat ini untuk kesempurnaan daftar pemilih ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa daftar pemilih ini merupakan salah satu acuan bahwa pilkada yang berkualitas itu tergantung daftar pemilihnya juga berkualitas. Nah ini untuk kesempurnaan daftar pemilih ini nanti juga kami akan mencoba membuat konsep seperti kemarin uji publik, semacam uji publik. Nanti kami akan menyusun mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kelurahan itu maksimal 5 orang untuk mencermati warganya atau tetangganya atau saudaranya yang masih belum terdaftar. Ini kami minta tampungan dari masyarakat. Artinya kita tidak hanya menunggu saja bahwa masyarakat ini mau mengecek pemilih ini, mau mengecek daftar pemilih ini. Selama ini kita rasakan bahwa masyarakat kita di Padang ini sangat cuek terhadap daftar pemilih ini. Nah, dia tidak peduli juga apa yang ditempel oleh orang KPU itu, tampak minim sekali lah tanggapan masyarakat di saat kita membuka tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih ini. Nah, kami nanti coba merancang membuat konsep bahwa coba melakukan uji publik seperti ini agar potensi permasalahan di daftar pemilih ini bisa diatasi dari awal seperti itu. Nah, sebagaimana kita ketahui tadi bahwa persiapan tahapannya sudah kita lakukan verifikasi cara persoalan, dan kemarin juga telah dibuka pendaftaran paslon di tanggal 2 sampai di tanggal 4 dan 6 September, dan itu dilakukan di KPU provinsi. Ada 4 pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri ke KPU provinsi itu. Yang pertama itu pasangan Maherdi dengan Audi, lalu yang kedua itu Mulyani dengan Ali Mukni, lalu yang ketiga itu pasangan Pak Rizal yang tadi melalui pasurangan ini, Pak Rizal Junius, dan yang terakhir wabuk petahana kita Bapak Nasrul Abid dengan berpasangan dengan Indra Jati. Nah, ini yang sudah mendaftarkan diri ke KPU provinsi, dan nanti penetapan paslonnya di tanggal 23 September 2020 ini. Jadi mulai dari tanggal 6 itu ada rangkaian pemeriksaan kesehatan, verifikasi pencalonan, verifikasi syarat calon, dan lain-lain. Ada juga sekarang masuk tahapan perbaikan syarat calon. Lalu nanti di tanggal 24 kita lakukan pencabutan nomor urut jika keempat pasangan calon ini memenuhi syarat. Nah, setelah ditetapkan di tanggal 23 ini, jika ada yang tidak memenuhi syarat dan ditetapkan tidak memenuhi syarat, ada namanya jalur sengketa. Jalur sengketa itu bisa melalui PT UN dan diawali dulu dengan sengketa di Bawaslu, melakukan keberatannya jika pasangan ini tidak lolos di tahap ini. Lalu nanti di tanggal 26 sampai dengan 5 Desember itu tahapannya tahapan kampanye. Nah, di tahapan kampanye ini jauh berbeda dengan kampanye-kampanye sebelumnya, bahwa tadi yang sudah disampaikan bahwa pesertanya dibatasi. Dan sebenarnya KPU itu menyarankan bahwa kampanyenya melalui daring. Nah, ini juga cukup berat ya bagi pasangan calon untuk melaksanakan kampanye lewat daring. Berapa yang bisa ditampung oleh media sosial ini? Lalu di PKPU itu tidak hanya mengekang ya, tidak harus kampanye secara daring, boleh dilakukan tatap muka. Jadi ada membuka ruangan juga, asalkan membatasi pesertanya.
jika ruangan ini bisa menampung 100 orang, maka 50%-nya dibolehkan. Artinya paling maksimal itu 50 orang untuk sekali pertemuan. Itu kalau ruangnya besar ya. Kalau ruangnya kecil seperti ini, kapasitasnya hanya 30 orang, berarti yang dibolehkan itu hanya 15 orang. Seperti itu. Ini yang nanti kita menunggu PKPU resminya tentang kampanye ini. Apa saja yang boleh, apa saja yang tidak. Lalu ini juga tahapan pelaporan dana kampanye. Melaporkan dulu dana kampanye awalnya, nanti diaudit lagi di akhir berapa yang terrealisasi. Lalu tahapan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi, dan terakhir penetapan pasangan calon terpilih. Nanti akan kita bahas satu-satu. Nah, ini memang dasar hukumnya tadi berawal dari Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 ini tentang perubahan ketiga Undang-Undang nomor 1 tadi tahun 2015, bahwa waktu pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan itu diatur dalam PKPU. Jadi dasarnya ini Perpu 2020 ini, maka KPU mengeluarkan keputusan bahwa KPU itu dapat melanjutkan pilkada, disebut dengan pilkada lanjutan. Next. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ada 4 kegiatan yang sudah ditunda sebelum ditetapkan penundaan pilkada ini. Next. Nah, ini juga perlu kami sampaikan bahwa tadi kami sudah bentuk PPK itu di tanggal 15 Juni, masa kerjanya sampai nanti berakhir di tanggal 31 Januari 2021. Lalu KPPS itu kami bentuk nanti penetapannya di tanggal 24 November dan berakhir di masa 23 Desember 2020. Ini pembentukan PPDP sudah tadi. Next. Ini pemantau, ini gawainya di KPU Provinsi nanti di tanggal 1 November. Next. Nah, ini pemutakhiran data pemilih tadi sudah kita lalui, di mana coblit itu di tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus kemarin dengan memperhatikan seluruh protokol COVID. Sebelum petugas kami datang ke rumah Bapak Ibu, petugas itu wajib dulu melakukan rapid test untuk menghindari kekhawatiran masyarakat bahwa petugas ini tidak terpapar COVID. Dan semua PPDP kami ada 123 orang sudah dilakukan rapid test dulu sebelum turun ke lapangan kemarin. Begitu juga dengan PPS kami, PPK sudah PPS saja dulu kemarin yang sudah di rapid test kemarin dia melakukan pekerjaan verifikasi faktual. Nah, jadi nanti di petugas di KPPS juga untuk menjaga agar kekhawatiran masyarakat datang ke TPS itu tidak terlalu khawatir terhadap virus ini, maka petugas kami nanti di KPPS itu harus melaksanakan rapid test dulu sebelum dia melaksanakan tugas di tanggal 9 Desember itu. Next. Ini pemutakhirannya sudah sampaikan tadi bahwa di tingkat kota sudah kita tetapkan DPS. Lalu nanti di tanggal 19 sampai 28 September itu akan kita buka pengumuman dan tanggapan masyarakat tadi. Nah, ini sekali lagi kami menghimbau, mengajak Bapak Ibu untuk sekali menyuarakan ini, mensosialisasikan ini kepada masyarakat yang ada lingkungan Bapak Ibu untuk mengedukasi bahwa pentingnya mencermati daftar pemilih ini. Lanjut. Ini lanjut di tingkat provinsi sudah kemarin.
Ya, lanjut saja, kita langsung saja ke tahapan kampanye. Nah, ini yang sudah disampaikan tadi bahwa 197 pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU Kota Parangpanjang. Next. Ini apa alur pemberian tanggapan masyarakatnya? Jika masyarakat itu ada yang belum terdaftar, maka masyarakat dapat menemui petugas kami di tingkat BPS, dan nanti untuk mengisi formulir model A1A KWK. Jadi ini alurnya, Bapak Ibu dapat menemui petugas kami di BPS untuk melakukan penambahan maupun perubahan elemen data. Next. Ini juga ada nanti kita memberikan fasilitas buka ruang pemilih pindahan namanya, DPPH dan juga DPTB. Kalau di Pileg, Pilpres ini namanya DPK, daftar pemilih khusus. Orang yang belum terdaftar sama sekali, baik di DPT maupun di DPTB kemarin, ini boleh menggunakan hak pilihnya di hari H itu menggunakan KTP. Jadi boleh langsung datang ke TPS walaupun dia tidak terdaftar sebagai pemilih, asalkan masih memenuhi syarat mempunyai KTP elektronik dan umurnya sudah 17 tahun dan bla bla, banyak lagi yang syarat yang harus dipenuhi. Tidak TNI Polri yang penting ya. Next. Lalu ini tahapan paslon yang sudah kita sampaikan tadi. Kalau persoalannya sudah berakhir. Next. Ini faktual ya. Nah, ini pendaftaran calon. Sekarang itu di tanggal 17 yaitu masa verifikasi perbaikan syarat calon. Jadi KPU provinsi itu sekarang melakukan verifikasi perbaikan syaratnya. Nanti di tanggal 23 kita tetapkan, dan di tanggal 24 kemudian nomor urut. Next. Ini juga ada keberatan sengketa di Bukit. Next. Nah, ini metode kampanye yang sama seperti biasa, pertemuan terbatas, tatap muka, kampanye berdialog, penyebaran bahan kampanye atau APK. Ini dimulai dari tanggal 26 September sampai 5 Desember. Dan nanti kampanye di media massa maupun media cetak elektronik itu di tanggal 22 November sampai dengan 5 Desember 2020. Dan juga nanti ada debat publik terbuka, dan ini metodenya tidak lagi sebanyak mendatangkan pendukung banyak-banyak ke tempat debat itu. Hanya bisa menyaksikan melalui media elektronik, baik itu Facebook, YouTube dan lain-lainnya. Jadi pendukung itu dapat menyaksikan calonnya melalui media daring. Lalu ada masa tenangnya di 6 sampai 8 Desember. Nah, ada beberapa perubahan treatment kegiatan di saat pandemi ini. Betul-betul kita sama-sama menjaga disiplin ini, bahwa apalagi kemarin sudah keluar perdanya bahwa panitia yang melaksanakan ini tidak menerapkan semua pesertanya protokol COVID. Ini lebih berat sanksinya daripada orang yang tidak mematuhi protokol ini. Jadi ini juga tantangan bagi kami penyelenggara, apalagi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang sama-sama kita ketahui bahwa di tahun 2015 kemarin di pemilihan gubernur ini Parangpanjang itu nomor 1 paling terakhir partisipasinya di tingkat provinsi.
hanya sebanyak 46,47%, kurang separuh partisipasi masyarakat terhadap Pilgub 2015. Dan ini juga menjadi tantangan berat untuk meningkatkan partisipasi di masa pandemi ini. Nah, target nasional itu bahwa KPU itu harus capai target 77,5% dari jumlah pemilih. Apalagi pemilih kita yang sekarang sudah cukup membengkak ya, dari kemarin hanya 38.000, sekarang menjadi 40.000. Ada penambahan sekitar 2.000-an pemilih yang pada Pilgub 2020 ini. Nah, ini juga kami ini merupakan begitu pesimis tidak. Kita sebagai penyelenggara optimis target ini harus tercapai. Makanya kami merangkul Bapak Ibu semua di dalam mensosialisasikan Pilgub 2020 ini, bahwa setidaknya mengajak saudara, mengajak keluarga, tetangga untuk datang ke TPS. Nanti juga akan kami jelaskan juga bahwa TPS sekarang berbeda dengan TPS yang sebelumnya, bahwa pada TPS Pilgub 2020 ini banyak juga menerapkan perubahan-perubahan layout tempat tempat KPPS-nya, tempat duduknya, itu semuanya diatur. Jadi antrian pemilihnya juga diatur. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di Pilpres kemarin bahwa antrian di TPS itu sangat-sangat padat, sangat-sangat ramai karena antusias masyarakat terhadap Pilpres ini. Dan ini sudah diatur nanti di dalam PKPU bahwa akan dibuatkan jam memilihnya di model C6 itu untuk menghindari kerumunan pemilih tadi di TPS. Maka akan mencoba buat meminimalisir, dibuatkan jam memilihnya. Misalnya pemilih dari nomor 1 sampai 50 itu memilihnya dari jam 7 sampai jam 8 dan seterusnya, dari 20 ke 50 dari jam 8 ke jam 9 begitu. Ini upaya KPU untuk meminimalisir penyebaran COVID ini. Nah, bahwa KPU itu berkomitmen bahwa jangan sampai KPU itu menjadi klaster terbaru penyebaran COVID ini. Walaupun kemarin informasinya pendaftaran calon bupati di Agam itu ada calonnya yang terkonfirmasi positif. Nah, makanya KPU, semua jajaran yang ada di KPU Agam itu melaksanakan swab. Dari hasil swab itu 2 orang komisionernya juga dinyatakan positif COVID, dan 2 orang lagi bagian sekretariatnya. Ada 4 orang KPU Agam yang sekarang sedang dilakukan isolasi bahwa dinyatakan positif COVID. Tidak hanya di KPU, di Bawaslu-nya juga ada 4 orang, komisionernya 2 orang dan 2 orang lagi sekretariat. Mudah-mudahan di masa panjang kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terjadi penularan COVID di tingkat penyelenggaraan, baik di KPU, PPK, PPS, dan nanti juga di KPPS, dan juga nanti melindungi pemilihnya yang penting. Lalu di saat sekarang ini di TPS itu nanti akan kami sediakan wastafel, artinya alat pencuci tangan sebelum masuk ke TPS itu. Pemilih itu wajib dia mencuci tangan dulu dan memeriksakan suhu tubuhnya. Nah, sebelum masuk ke ruang TPS dicek suhu tubuhnya dan dipastikan suhu tubuhnya tidak boleh di atas 37,5 derajat. Nah, jika ada pemilih yang datang ke TPS itu suhunya di atas itu,
maka KPU sudah menyiapkan tempat pencoblosan khusus yang ada di dekat TPS itu. Jadi khusus biliknya Pak, tidak bercampur dengan bilik yang masyarakat lainnya. Nah, ini strategi KPU untuk menghindari dan pasti tadi petugasnya harus rapid test dulu. Lalu jika pemilih itu tidak mau atau katakanlah pingsan apa segala macam dengan suhu ini, KPU di sana sudah melengkapi perlengkapan APD-nya, baju hazmat untuk mengevakuasi pemilih yang dikhawatirkan ini terpapar COVID seperti itu. Lalu di bilik suaranya juga akan sediakan alat coblos sekali pakai, tidak berganti lagi seperti paku. Kalau nggak salah itu, tapi ini belum belum pasti ya, karena kita masih tunggu regulasinya PKPU-nya tentang pemungutan dan penghitungan suara itu. Tapi kemarin dilihat simulasinya itu memakai tusuk gigi seperti itu. Lalu saat pemberian tintanya tidak lagi dicelup, tetapi ditetes lagi, ditetes oleh petugas kami. Bisa menggunakan drop itu atau bisa kemarin pakai ketempat, dioleskan di tangan pemilih. Dan pemilih itu sebelum masuk ke bilik suara itu memberikan surat suara itu akan diberikan sarung tangan sekali pakai. Jadi untuk menghindari surat suara yang dipegang oleh pemilih itu ada yang dikhawatirkan terpapar virus, maka protokolnya pemilihnya diberi sarung tangan sebelum masuk ke bilik suara. Jadi ini yang coba diapakan oleh KPU RI agar masyarakat itu nyaman datang ke TPS itu, tidak takut lagi datang ke TPS walaupun di masa pandemi ini. Nah, lalu kami juga tidak hanya melayani di TPS, bahwa di PKPU itu juga diatur jika ada pemilih yang melakukan karantina mandiri atau isolasi mandiri di rumah terkait COVID ini, maka petugas kami yang di TPS itu yang akan mendatangi Bapak Ibu di rumah. Nah, ini juga merupakan tantangan begitu melayaninya KPU untuk mendatangi pemilih yang sudah terpapar COVID, baik di rumah sakit maupun di rumah. Nah, agar apa? Agar tujuannya juga tadi meningkatkan partisipasi, agar tidak terbuang sia-sia suara hak pilih seseorang itu. Nah, ini juga diatur dalam PKPU ini bahwa nanti kami akan meminta rilis dari Pemkot setempat. Mana saja masyarakat yang sekarang melakukan isolasi mandiri, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tidak hanya masalah sakit COVID ini, sakit dalam segi lumpuh, stroke, apapun yang tidak bisa datang ke TPS, ini juga akan kami layani ke rumah pemilih. Nah, jadi melalui sosialisasi ini kami juga nanti mengimbau, menyampaikan kepada bahwa nanti KPU akan melayani ke rumah pemilih yang sekarang dilaksanakan isolasi mandiri. Lalu setelah pemungutan dan penghitungan suara itu ada nanti namanya rekapitulasi. Rekapitulasi yang sekarang dicoba dirancang oleh KPU ini melalui pilot project pada pemilu pilkada ini melaksanakan e-rekap namanya. Rekapitulasi secara elektronik yang namanya Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi. Ini untuk sebagaimana kita ketahui bahwa kemarin di pileg pilpres itu cukup memakan waktu yang terlalu lama di saat penghitungan dan penyalinan daftar ini.
daftar apa model C1 KWK salinan daftar. Sebenarnya kalau kemarin kami perhatikan malam itu menjelang maghrib itu semua penghitungan dapat banyak sudah terselesaikan, penghitungan saja ya. Yang lama itu petugas kami menyalinnya karena kalau dihitung itu 2 ring petugas menyalinnya untuk diberikan kepada saksi yang sebanyak partai politik 16 tambah lagi pengawas. Dalam satu rekap itu berjumlah 16 ya 16. Nah ini yang coba diapakan lagi oleh KPURI menghindari kesalahan-kesalahan, maka nanti rekapnya tidak ada lagi kita memberikan salinan kepada saksi maupun Bawaslu. Cukup hasil C1 yang pertama kita hitung itu yang sudah dibikin salinan 1 itu difoto dan ini yang akan diberikan kepada saksi, dan hasil foto ini akan dilakukan scan, jadi tidak menimbul lagi. Kemarin kesalahan di situ itu ada kesalahan penjumlahan, kesalahan apa itu banyak terjadi kesalahan pada penginputan. Nah, sekarang hasil yang sudah disepakati di TPS baik melalui saksi, melalui pengawas, ini yang difoto, ini yang dimasukkan ke sistemnya. Jadi langsung saja angka-angka yang tertera di apa ini di foto itu langsung terserap kepada sistem itu. Dan ini kemarin sudah disimulasikan di KPURI, tetapi katanya tidak semua provinsi atau kabupaten kota yang dapat melaksanakan RKM ini pada saat ini. Jadi ini hanya percontohan saja, untuk sempurnanya nanti di Pileg Pilpres 2024. Nah, kita belum tahu apakah Provinsi Sumbar atau Padang Panjang itu dapat melaksanakan RKM ini dengan semua kapasitas baik SDM, teknologi, apa segala macam yang menjadi pertimbangan oleh KPURI. Nah, ini sebagai gambaran saja bahwa di samping untuk keterbukaan informasi, bahwa nanti di samping rekap sistem ini semua masyarakat dapat mengaksesnya melalui handphone. Berapa hasil di TPS satu Tanah Hitam, semua masyarakat sudah tahu melalui handphone aplikasi Sirekap mobile ini. Dan juga untuk mempersingkat waktu penghitungannya, karena kita ketahui bahwa penghitungan Pilpres kemarin itu memakan waktu 1 bulan baru bisa ditetapkan siapa calon terpilihnya, karena melakukan proses yang berjenjang yang cukup lama ini. Di TPS makan waktu 2 hari, di PPK itu ada 10 hari, di kabupaten kota juga ada 5 hari, dan di provinsi juga ada 5 hari, lalu di KPURI. Tapi sekarang untuk memutus rantai informasi ini agar tidak karena ada juga perubahannya. Kalau di Padang Panjang tidak ada, kabupaten kota atau provinsi lain mungkin setelah ditetapkan di tingkat kecamatan sebanyak ini, lalu di tingkat kotanya berubah lagi hasilnya. Nah, ini kita nggak tahu dari mana apa kesalahannya, kesalahan itu. Nah, ini untuk menghindari kesalahan-kesalahan itu dan mempercepat proses penghitungan di TPS, KPU mencoba membuat suatu sistem yang namanya Sirekap. Nah, ini lalu nanti ada namanya penetapan calon terpilih jika tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Setelah melakukan registrasi di Mahkamah Konstitusi itu 3 hari setelah itu KPU provinsi dapat menetapkan calon terpilih. Jika ada, maka KPU harus menunggu dulu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Kalau nggak salah lebih dari 1 bulan gitu. Baru KPU dapat menetapkan calon terpilihnya jika tidak ada pemilih ulangan lagi di TPS yang bersangkutan. Jadi harapan kami setelah sosialisasi ini semua kita paham, mengerti tentang protokol kesehatan di saat pemilihan pilgub ini, apa saja yang sudah mencoba diterapkan oleh KPU,
meyakinkan peserta pemilihnya, penyelenggara pemilihnya, dan pemilihnya nyaman datang ke TPS agar partisipasi kita dari yang 46,47% ini dapat meningkat. Kalaupun tidak capai target, saya rasa 77,5, kalaupun tidak capai 60% saja sudah cukup, alhamdulillah. Ini mudah-mudahan kita, apalagi masyarakat kita di Parapanjang, kedekatan dengan calonnya ini kan tidak terlalu apa, karena calon gubernur dari Parapanjang itu kan tidak ada, tapi kalau dianggap cukup apa masyarakatnya, karena keempat-empat calonnya, empat-empat pasangannya ada berasal dari agama gitu. Jadi mudah-mudahan harapan kami dari KPU Kota Parapanjang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Kami tutup dulu, jika ada nanti pertanyaan yang apa kami dibuka sisi tanya jawab saja. Ditutup bila Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber pertama kita, Bapak Hari Hazari. Kita lanjut dulu ya Bapak Ibu, simpan dulu pertanyaannya. Kita lanjut ke narasumber kedua, nanti kita panel aja, nanti Bapak Ibu silakan nanti bertanya, tujukan kepada siapa nanti. Nah, dan kepada Bapak narasumber yang kedua, Bapak Nurlizam, kami persilakan dengan segala hormat.